Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi untuk mata kuliah praktikum komputer akuntansi dengan menggunakan software Accurate Accounting versi 5. Kita akan melanjutkan video dari part 1, part 2 kita masuk ke video yang part 3. Part 1 kemarin kita sudah menyajikan informasi perusahaan. Kemudian part 2 kita menyajikan jikalau kita ada double akun. Contohnya kemarin yang dicontohkan adalah untuk akun utang usaha gitu ya. Untuk selanjutnya kita akan menyusun atau kita akan menginput jurnal umum yang sudah disediakan informasi jurnalnya pada bulan Desember 2019. Nah, sebelumnya kita akan cek dulu apakah neraca saldo yang kita input kemarin sudah sama atau belum. Ya, langsung saja kita masuk ke software Accurate versi 5, kemudian kita buka database perusahaan kita. Ya, teman-teman ingat ingat kembali kemarin menyimpan datanya di mana, kemudian kita open. Nah, user ID supervisor, passwordnya kita tuliskan juga supervisor. Kemudian kita klik OK. Oke, langkah pertama sebelum kita melakukan input jurnal, kita lihat dulu trial balance kita atau neraca saldo kita. Kita masuk ke report, index to report ya. Kemudian kita cari neraca saldo kita. Mau pilih yang atas atau yang klasik boleh. Kemarin itu per 30 November 2019. Nah, 30 November 2019 kita cari. Nah, oke, 30 November 2019. Kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah kita cek dulu saldo debit dan saldo kredit. Kalau kita lihat sudah sesuai 541075. Apakah sudah sama? Oke, kalau sudah sama kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya input jurnal umum. Gitu ya. Nah, untuk menginput jurnal umum ada dua cara. Yang pertama bisa menggunakan menu aktivitas, kemudian masuk ke general ledger, jurnal voucher, gitu ya. Kemudian kita close dulu, dan satunya kita bisa menggunakan menu list, general ledger, jurnal voucher. Nah, kalau menggunakan menulis di sini, kita akan dihadapkan pada fitur yang lebih lengkap, gitu ya. Ada fitur kita misalkan mau tambah database baru, kemudian kita bisa mengedit kalau misalkan mungkin ada salah tanggal atau salah penjurnalan debitnya ternyata keliru dan lain sebagainya. Kemudian ada menu delete kalau kita menganggap bahwasanya ini kayaknya datanya saya salah, mau saya tulis ulang misalkan, kita delete dulu bisa. Itu ya. Nah, di sini misalkan saya memilih menggunakan menu aktivitas. Nah, saya masuk ke menu aktivitas. Di sini general ledger dan jurnal voucher. Nah, vouchernya kita tuliskan misalkan ini kodenya 001 ya. Saya buatkan CU 001 gitu ya, biar nanti urut kita biar nggak bingung. Ini misalkan CU 002. CU itu apa? Jurnal umum ya. Kita tarik ada berapa transaksi? Ada 11 transaksi. Oke, kita misalkan mulai dari JU 001. Kita masukkan ke sini. Nah, sekarang kita lihat untuk tanggalnya. Ini saya off-kan video aja ya. Bentar. Untuk tanggalnya kita lihat tanggal 1 Desember 2019. 1 Desember 2019. Kita ubah dulu 1 Desember 2019. Nah, tanggal 1. Oh, transaksinya ternyata minggu ya. Hari Minggu. Terus deskripsinya kita sesuaikan dengan soal. Misalkan di situ pembelian perlengkapan kantor. Gitu ya. Nah, masih ingat kalau kita beli perlengkapan kantor, kemudian secara tunai, maka debitnya adalah perlengkapan, kreditnya adalah kas. Kita lihat coanya dulu, kita sesuaikan. Perlengkapannya namanya perlengkapan apa? Oh,
perlengkapan kantor. Berarti kita pakai akun ini, kemudian kreditnya kas. Nah, pakai akun ini ya. Kita search di sini perlengkapan. Perlengkapan kantor ya. Nominalnya berapa? 1 juta rupiah. Nah, kemudian kreditnya adalah kas. 1 juta rupiah. Jika sudah, karena jurnalnya di sini ada 11, maka kita semuanya pakai menu jurnal voucher, sehingga ini tidak usah kita pilih save and close, tapi kita klik save and new, biar nggak usah tutup tabnya, buka lagi ya. Jadi kita klik save and new. Nah, kemudian CU 002 tanggal 5 Desember 2019. Nah, di tanggal 5 Desember ini dibayar utang kepada CV Abadi dan CV Nul Hak lunas. CV Abadi dan CV Nul Hak lunas. Oke, berarti kita akan membuat jurnal bayar utang. Berarti utangnya berkurang ya. Sebelumnya kita tuliskan dulu pembayaran utang kepada CV Abadi dan CV Nul Hak lunas. Nah, sekarang sambil kita cek dulu, utang kepada CV Abadi berapa? Utang kepada CV Abadi itu 11.300.000. CV Nul Hak 5.700.000. Berarti 11.300 ditambah 57. Berarti kalau kita hitung hasilnya 17 juta rupiah. Nah, karena kita bayar utang, maka utang kita akan berkurang. Jadi account number-nya di sini utang. Utang usaha gitu ya. Jumlahnya berapa? Totalnya 17 juta rupiah. Subsidiary ledger-nya tadi untuk CV Abadi dan CV Nul Hak. Nah, kita panggil CV Abadi. Hmm. Terus CV Nul Hak. Bisa nggak kira-kira kalau dua? Ternyata nggak bisa, harus satu-satu. Nah, karena harus satu-satu, maka ini kita buat satu-satu dulu ya. Tadi kita panggil misalkan ini S04, saya panggil lagi S02 nggak bisa. Nah, karena harus satu-satu, maka di sini kita bayar dulu kepada CV Abadi. CV Abadi itu di 11.300.000. 11.300.000. Tadi S2 benar nggak CV Abadi? Oke, sudah benar ya. Nah, kemudian kita enter. Nah, misalkan kita coba lagi utang usaha lagi, bisa nggak? Oke, ada utang usaha lagi. Nah, ini jumlahnya 5.700.000 ya tadi ya. Nah, kita panggil dulu. Tadi, iya. Kita panggil dulu Sevenul Hak ya. Oke, jika sudah kita enter. Kemudian kita bayarnya pakai apa? Pakai kas. Maka di sini akan ada kas di kredit. 17 juta rupiah. Gitu ya. Jadi dalam satu baris ini ternyata utang usahanya tidak bisa merekod langsung dua supplier ya. Jadi harus satu-satu. Jika sudah, tanggalnya belum kita sesuaikan. Tanggalnya itu 5 Desember 2019. 5 Desember 2019. 5 Desember 2019. Jika sudah, kita klik Save and New. Oke, kemudian kita cek jurnalnya dulu ya. Kita cek jurnalnya, kita masuk ke report, index to report. Kemudian all jurnal, kita jurnal dari tanggal 1 Desember ya. 1 Desember 2019. Kemudian kita klik OK. Nah,
Tadi untuk soal nomor satu, perlengkapan kantor sama kas, 1 juta, 1 juta, kemudian tanggal 5 Desember utang usaha sama kas 11.357 dan kasnya 17 juta rupiah. Nah, setelah itu kita cek dulu juga untuk buku besarnya untuk CV Abadi sama CV Nul Hak gitu kan. Nanti dicek juga. Atau utang kita lihat dulu ya. Laporannya sudah masuk belum? Kita lihat di General Ledger, kemudian di General Ledger Detail. Per tanggal 1 ini ya, Desember lagi. Kita cek 1 Desember. Ya, kita klik OK. Oke, untuk di 1 Desember ini sudah berkurang ya untuk account payable-nya.